meninggal dunia secara jumlah, secara umum, dan terbaginya mereka kepada orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka. Maksudnya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia ini terbagi kepada dua. Dijelaskan paminhum syaqiyyu wa sa'id. Sebagian manusia itu ada yang masuk neraka, celaka, wa sa'id, dan sebagian lagi yang beruntung masuk surga. Ada lagi Allah berfirman, fariqum bil jannah wa fariqum bis sa'ir. Orang yang meninggal dunia itu satu kelompok ada dalam surga, satu kelompok ada di dalam sa'ir, di dalam neraka. Nah, ini secara jumlah. Artinya kada dijelaskan orang per orang. Si Fulan bin Fulan ke surga, Fulan bin Fulan ke neraka, Fulan bin Fulan ke surga, Fulan bin Fulan ke neraka. Nah, Allah, Rasulullah tidak menjelaskan itu. Cuma yang jelas secara umum dalam Quran, dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang meninggal dunia itu bisa dia masuk ke surga dan sebagiannya ada yang masuk ke neraka. Tetapi keadaan Zaid dan Amr dirinya sendiri tidak terbuka sama sekali. Kayak apa kawan kita yang meninggal itu keadaannya, nangarannya Zaid, nah itu kita kada tahu sama sekali. Apakah ini termasuk golongan yang fil jannah atau pisair, surga atau neraka. Bagaimana keadaan saudara kita Amr yang telah meninggal dunia itu, apakah dia ke surga atau ke neraka? Nah, itu tidak terbuka sama sekali. Kadakawa kita mengetahui itu. Yang jelas Al-Quran pun hanya menjelaskan secara umum bahwa manusia yang telah meninggal itu ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Kalau untuk memutuskan orang per orang, nah itu tidak terbuka sama sekali. Sesungguhnya kita jikalau berpegang kepada imannya Zaid dan Amr, maka kita tidak tahu atas apa ia meninggal dunia dan bagaimana diakhiri baginya. Kalau bang misalnya kita mengambil pedoman dengan iman, wah Zaid itu ke surga mati, ini orang beriman. Si Amr itu ini ke surga, ini orang beriman. Nah itu kada bisa diulah pedoman karena kita kada tahu akhir hidupnya itu iman atau kada. Maka yang diiktibar, yang dipandang itu akhir hayat. Nah bila akhir hayat itu beriman, maka dia jadi orang beriman. Akhir hayat itu dia kafir, maka dia kafir. Sedangkan kita hanya tahu selama ini hidup dalam dunia, ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Nah itu kadakawa kita ulah keyakinan untuk memutuskan bahwa dia itu matinya ke surga, kadakawa. Karena kita kada tahu persis waktunya dalam akhir hayatnya itu beriman atau kada. Dan kalau kita berpegang kepada kebaikannya yang zahir, misal si Zaid itu orangnya penyembahyang, orangnya penuntut ilmu, orangnya beribadah, orangnya baik kelakuannya, lalu dia matinya ke surga. Nah itu pun kita kada bisa memutuskan demikian. Nah, maka takwa itu tempatnya adalah hati.
Barangkalinya sembahyang kada ikhlas, barangkalinya beribadah tujuannya kada karena Allah. Nah, kan ketakwaan itu dalam hati. Jadi kita kada bisa memutuskan dengan satu keputusan bahwa orang itu matinya pasti ke surga karena inya ahli ibadat, kada bisa juga. Karena ketakwaan itu andaknya letaknya di dalam hati. Dan itu sangat samar, tersembunyi atas pemilik takwa. Orang yang takwa sendiri samar apakah dia tergolong orang takwa atau bukan orang takwa. Nah, maka bagaimana atas selainnya? Apalagi yang lain orangnya sendiri pun kada kawa mengetahui apakah inya ni takwa atau kada takwa. Maka tidak ada hukum bagi kebaikan secara zahir tanpa takwa yang batin. Penyembah yang pak ibadah zahir tapi batinnya kada takwa, itu kada ada artinya. Orang munafik inya sembahyang, inya berzakat, inya umpat berjihad lawan Rasulullah, inya munafik. Nah, itu kada ada kebaikan sama sekali. Jadi yang zahir ini kada bisa diulah pedoman untuk memastikan, karena ketakwaan itu letaknya di dalam hati. Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna. Beliau menunjuk ke hati. Jadi Nabi, takwa itu letaknya di sini, mengisyarat ke dada sebelah kiri sini. Nah, jadi takwa itu di hati andaknya. Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Artinya sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, walaupun dia sembahyang, kalau hatinya kada takwa, kada diterima Allah. Walaupun dia umpat berjihad di sabilillah, gugur sebagai syuhada dalam sabilillah, tapi hatinya kada takwa, kada diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima ibadah orang-orang yang bertakwa. Nah, maka tidak mungkin mengetahui hukumnya. Arti hukumnya itu keputusannya Zaid dan Ammar. Apakah dia ke surga atau dia ke neraka? Apakah dia disiksa di kubur atau dia dapat kenikmatan kubur? Nah, itu kada kawa diketahui kecuali dengan menyaksikannya dan menyaksikan apa yang berlaku atasnya. Nah, kecuali melihat seorang bahwa inya disiksa di kubur, nah hanya kita bisa memastikan dia disiksa. Kecuali kita menyaksikan bahwa dia itu diberi nikmat dalam kubur, nah hanya kita bisa mengatakan dia diberi nikmat. Nah, selama kita masih belum menyaksikan, kada bisa memastikan. Kalau hanya bersandar kepada inya orang beriman, inya orang ahli ibadah, itu kada bisa dijadikan alat bukti untuk memastikan dia ahli surga atau ahli neraka itu. Misal kita membuka kuburnya, nah, kalau kita melihat ada api, nah iya kita memastikan bahwa inya disiksa di kubur. Nah, kenapa? Karena ini misalnya. Dan itu banyak kejadian-kejadian di zaman dahulu. Ada orang yang tangannya terbakar hangus. Kenapa hangus? Nah, karena ini begitu menguburkan saudaranya, tuntung menguburkan saudaranya ini, balik ke rumah, keingatan duit tadi ada tergugur dalam kubur. Nah, duit di kantongnya rupanya tergugur dalam kubur. Nah, lalu nak mengambil duit itu. Nah, begitu dibukanya kubur tadi, nak mengambil duit tuh, terbakar tangannya sampai beberapa bulan masih hitam, masih hangus tangannya. Nah, ini hanya menyaksikan sendiri, bisa memastikan bahwa itu orang dikubur diazab.
Nah, kalau kadang jam itu kita kada kawa mesti akan, oh ini ahli kubur dapat nikmat karena dia ahli ibadah, kada kawa. Oh ini orang di kubur dapat azab karena dia banyak maksiat, kada kawa kita mesti akan itu. Kecuali kita buka kuburnya melihat ada api, nah ayuha itu diazab. Maka tidak mungkin mengetahui kepastian Zaid dan Amar apakah dia diazab atau diberi nikmat kecuali dengan menyaksikannya dan menyaksikan apa yang berlaku atasnya. Misalnya kita berparak ke kuburnya, di kuburnya ada semerbak bau harum yang luar biasa. Nah itu kita bisa meyakini, oh ini orang dapat kenikmatan dalam kubur. Karena kita mencium seorang bau harum yang luar biasa di kubur itu umpamanya. Nah itu hanya kita melihat, menyaksikan seorang. Dan apabila seseorang meninggal dunia, maka ia berpindah dari alam mulki dan syahadah, dari alam dunia, dari alam panca indera ke alam al-ghaib dan malakut. Nah, alam barzakh itu bagian dari alam malakut. Jadi si jenazah mayit itu begitu kita letakkan di kubur, sudah kita timbuni lawan tanah rapi, nah itu sudah pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Alam barzakh itu bagian dari alam malakut ngarannya. Maka ia yang meninggal dunia itu berpindah dari alamul mulki dan syahadah ke alamul gaib dan malakut. Maka ia tidak dapat dilihat, tidak dapat dilihat dengan mata yang zahir, tidak dapat didengar dengan telinga yang zahir, dan hanya saja ia dapat dilihat dengan mata yang lain, dengan telinga yang lain, yang mata itu diciptakan dalam hati setiap hati manusia. Setiap manusia itu mempunyai mata hati. Nah, mata hati itu yang bisa melihat alam malakut. Mata hati itu yang bisa mengetahui alam barzakh itu. Tetapi manusia menjadikan atas mata hati itu tutup yang tebal dari nafsu syahwatnya dan kesibukan duniawi. Nah, oleh karena mata hati ini ditutupi dengan nafsu syahwat, kesibukan duniawi, sehingga mata hati itu tertutup. Maka jadilah ia tidak dapat melihat dengannya, dan tidak terupa bahwa ia dapat melihat dengannya sesuatu dari alam malakut selama tutup itu tidak tersingkap dari mata hatinya. Makanya kakanakan misalnya, kakanakan yang belum balik, yang halus tuh, ini bisa melihat sesuatu yang kita ada melihat, karena mata hatinya masih bersih. Mata hatinya masih kada tertutupi dengan dosa-dosa, dengan keinginan duniawi. Kakanakan ini bisa melihat apa yang kita kada lihat, karena mata hatinya masih tajam. Padahal setiap manusia diberi Allah mata hati itu. Cuma kita ini karena kada dirawat, mata hati kita ini kebanyakan melihat hal-hal yang zahir duniawi, tertutup. Nah, kada melihat lagi alam malakut itu. Ketika tutup itu tersingkap dari mata hati para nabi alaihimussalatu wassalam, maka pasti mereka para nabi melihat kepada alam malakut dan menyaksikan keajaibannya. Nah, para nabi, para aulia Allah yang mana tersingkap tutupan dari mata hati mereka bisa melihat alam malakut itu.
daripada kuatnya mata hatinya itu sehingga menjelma ke alam nyata ini. Jadi artinya orang yang mata hatinya sangat bersih itu dia melihat sesuatu di alam malakut sampai-sampai bisa terlihat dengan mata zahirnya. Dengan mata zahirnya. Hanya ada orang bisa melihat Nabi yaqzatan ya, waktu jaga. Nah, padahal secara aturan tertib itu kada mungkin dilihat Nabi itu dengan mata ini karena kita lain-lain alamnya. Tapi karena orang ini mata hatinya sangat bersih, mata hatinya itu melihat Rasulullah itu sehingga menjelma ke mata zahirnya. Nah, sama halnya dengan keadaan-keadaan orang yang sudah meninggal dunia itu. Keadaan orang yang meninggal dunia karena mata hatinya bersih, mata hatinya kada ada tutupan sedikit jua pun, sehingga orang yang di alam kubur itu bisa dilihatnya sampai menjelma ke mata zahirnya. Maka pasti mereka itu para nabi, para wali melihat kepada alam malakut dan menyaksikan keajaiban-keajaibannya itu. Dan orang-orang yang meninggal dunia itu berada dalam alam malakut, maka mereka menyaksikan, mereka para nabi tadi, para wali itu bisa menyaksikan mereka yang meninggal dunia itu, dan mereka diberitahu. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat himpitan kubur bagi Sa'ad bin Mu'adz dan bagi Zainab putri beliau. Dan begitu pula keadaan Abi Jabir ketika ia mati syahid, karena beliau diberitahu bahwa Allah mendudukkannya di hadapannya Allah yang tidak ada pendinding antara keduanya. Seperti hadis yang masyhur. Dari hadis ini banyak diambil faidah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lalu kami lewat, ujar Abu Hurairah nih, kami lewat ada dua kubur. Lalu Nabi kita berdiri di samping dua kubur itu. Kami pun berdiri di sekeliling Nabi. Tiba-tiba ujar Abu Hurairah, wajah Nabi itu berubah dan bergetar. Kelihatan getarannya dari lengan baju beliau. Kami bertanya, wahai Rasulullah, ada apa dengan engkau? Rasulullah menjawab, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Sahabat berkata, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, hadzani rajulani yu'azzabani fi kuburihima azaban syadidan. Ujar Nabi, dua kubur di hadapan kita ini sedang disiksa kedua-duanya dengan azab yang bersangatan. Fi dzambin hayyinin, pada dosa yang sebenarnya inting. Inting itu artinya bukan inting dosanya, inting dijauhi. Mudah menjauhinya, kada terlalu sulit. Artinya setiap orang tuh awal aja menjauhi dosa itu. Nah, ini orang disiksa kedua-duanya ini karena dia melakukan satu dosa yang mudah. Mudah. Sahabat berkata, apa itu dosa wahai Rasulullah? Nah, yang satu ini jar Nabi, dia disiksa di kubur dengan siksa yang pedih karena dia ini tidak hati-hati buang air kecil. Ada hati-hati bakamih menaja. Ada hati-hati bakamih itu sehingga mencorat ke situ kamari bisa, atau bebasuhnya kada hati-hati, sehingga najis. Bila najis itu maka sembahyang kena kada sah sembahyangnya.
akibat. Nah padahal itu sebenarnya mudah aja dijauhi, mudah aja dilaksanakan. Kayak apa supaya kami itu jangan demikian. Nah cuma karena ini kada hati-hati, ya akibat ini sekarang dia disiksa. Nang satunya lagi jar Nabi, yang satunya lagi itu yu'zin nas bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Yang satunya ini jar Nabi ini disiksa dalam kubur ini karena menyakiti manusia dengan tutur katanya. Tutur katanya ini menyakiti hati orang dan dia suka anjur atar. Nah, padahal itu kan aja dihindari, apa ngalihnya kada anjur ataran itu. Nah ini sahabat yang di sekeliling Nabi kada mendengar, kada melihat bahwa dua kubur yang di hadapan mereka ini sedang mengalami siksa yang bersangatan. Tapi Nabi karena ketajaman mata hati beliau bersih dari tutupan, dari hijab, sehingga mata hati itu yang melihat. Nah, Nabi bisa memastikan, oh ini orang karena azab di kubur, karena sini melihat seorang. Ini orang disiksa karena mengetahui, mendengar sendiri. Sehingga bisa mengisahkan, bisa mengatakan. Kalau kita hanya ini di kubur ini disiksa nih, kenapa garang? Ini bahari maling, kada kawan itu. Kada boleh kita memutuskan itu. Ini di kubur ini disiksa nih, karena katuju berjudi dulu, kada kawan. Kecuali kita melihat ini sedang mengalami siksa, nah hanya kita bisa memutuskan. Nah lalu hadis itu menceritakan Abu Hurairah tadi Nabi mengambil pelapah kurma sidin belah dua, satu diletakkan di kubur yang satu pelapah di kubur yang satunya. Sahabat bertanya, apa gunanya wahai Rasulullah pelapah kurma itu diletakkan di atas kubur? Apakah itu ada manfaatnya? Naam ya, jar Nabi. Yukhaffafu anhuma ma damarat sabatahim. Ini orang dikubur akan diringankan azabnya selama pelapah kurma ini masih basah. Selama pelapah kurma itu masih basah. Nah makanya diharamkan kita mengambil sesuatu daun yang masih basah yang di atas kubur itu. Karena itu masih ada memberikan manfaat kepada yang dalam kubur dengan tasbih zikirnya itu. Jadi artinya pelapah kurma atau daun kelapa atau daun pisang yang masih hijau itu kalau diletakkan di atas kubur itu memberi manfaat kepada yang dalam kubur selama masih hijau, masih basah. Kalau dalam kubur ini dapat azab, itu mengurangi, meringankan azabnya. Kalau dapat nikmat, tambah dapat nikmat. Nah apalagi manusia membaca Quran di atas kubur bayikungan makin nyaya lagi. Pelapah kurma hanya bisa memberi manfaat untuk meringankan azab di dalam kubur, apalagi manusia. Membaca Yasin di atas kubur, membaca Quran, membaca zikir, membaca salawat. Nah oleh karena itu para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah ini mengatakan kalau kita membaca Quran di atas kubur atau membaca zikir, membaca salawat, kada perlu berdoa sampai sudah ke dalam kubur itu. Kada perlu berdoa-doaan. Pelapah kurma aja sampai, berdoa lainnya kada. Nah kecuali di rumah. Nah kalau di rumah kita baca Yasin, nah tuh tonton baca Yasin hanya kita ya Allah sampaikan pahalanya kepada Fulan bin Fulan. Kalau di kuburnya kada perlu berdoa pun sudah sampai rahmatnya kepada yang di dalam kubur tadi. Nah ini hadis-hadis ini membuktikan bahwa orang-orang seperti para nabi itu yang mata hatinya tersingkap dari hijab, dari dinding, mengetahui apa yang terjadi di alam kubur itu.
dan persaksian seperti ini tidak ada harapan bagi selain para nabi dan para wali yang mendekati derajat mereka dengan para nabi. Amun selain bubuhan nabi, selain bubuhan wali, nyaka ada harapan dapat seperti itu. Mengetahui tentang apa yang terjadi di alam kubur tadi. Itu para nabi, para wali yang mata hatinya bersih, hanya tahu, diberitahu oleh Allah ini. Hanya saja yang mungkin dari yang seperti kita. Nah, ini kita sudah mengetahui nabi wali itu kada jadi masalah, ini bisa diberitahu hal-hal orang yang sudah dikubur itu. Nah, kita membicarakan diri kita. Hanya saja yang mungkin dari yang seperti kita, nang kada nabi kada wali ini adalah persaksian yang lain yang lemah. Kita bisa juga tahu yang dalam kubur itu. Ada caranya untuk mengetahui yang dalam kubur itu. Cuma lemah. Nah, kada sekuat yang diketahui oleh para nabi dan para wali tadi. Hanya saja itu juga persaksian kenabian. Nah, kita yang kada wali, yang kada nabi itu bisa tahu dengan apa yang terjadi di alam kubur itu pun adalah merupakan bagian dari kenabian. Dan saya maksudkan dengannya adalah persaksian dalam tidur, dalam mimpi. Nah, kita bisa tahu keadaan abah kita, anak kita, bini, siapa yang sudah mati itu tahu dengan dalam mimpi. Dalam mimpi kita bisa tahu kayak apa keadaannya orang yang sudah meninggal dunia, si Pulan bin Pulan gitu. Dan itu termasuk nur kenabian. Nah, itu termasuk bagian dari cahaya kenabian. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sebelum diangkat oleh Allah menjadi nabi, 6 bulan sebelumnya itu beliau selalu diberi Allah mimpi-mimpi. Nah, untuk persiapan menghadapi hari jadi pengangkatan beliau sebagai Rasul itu, sebagai nabi itu. Jadi 6 bulan sebelum beliau diangkat menjadi nabi itu, 6 bulan itu beliau selalu bermimpi-mimpi yang baik. Nah, jadi andai kata kita bermimpi-mimpi yang baik, itu adalah bagian dari mimpi kenabian. Karena nabi pun sebelum diangkat jadi nabi, 6 bulan sebelumnya selalu bermimpi-mimpi yang baik. Nah, andai kata kita dapat mimpi yang baik, itu merupakan bagian dari kenabian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-ru'ya salihah, mimpi salihah, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Artinya mimpi yang baik adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Nah, mimpi yang baik adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Sebagian dari 46 bagian kenabian itu mimpi yang baik. Nah, menghitungnya itu nabi kita diangkat menjadi rasul umur 40, wafat 63, 23 tahun. Kalau itu 23 tahun. Nah, 23 tahun itu beliau langsung menerima wahyu dari Allah. Sebelumnya itu 6 bulan belum wahyu, hanya mimpi-mimpi yang bagus. 6 bulan. Setelah 6 bulan itu mimpi-mimpi yang bagus, diangkat jadi nabi. Nah, berubah jadi wahyu yang datang kepada beliau. Nah, turun naik wahyu itu selama 23 tahun. 23 tahun.
23 tahun itu kalau dikali 12 bulan, kali 12 bulan menjadi 276 bulan. 276 bulan itu sama dengan 23 tahun. Kali jagaina 276 bulan. 276 bulan ini kalau dibagi 46, bagi 46 sama dengan 6. Bagi aja. 276 dibagi 46 sama dengan 6. Nah, 6 bulan Nabi sebelum diangkat jadi Rasul itu bermimpi-mimpi yang bagus. Nah, jadi mimpi yang bagus itu ngarannya adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Nah, itu maksudnya hadis Nabi ini. Mimpi yang baik adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Arti sebagian itu adalah 6 bulan. 6 bulan dari 46. Jadi 276 bulan dibagi 46 bulan sama dengan 6 bulan. 6 bulan Nabi sebelum diangkat selalu bermimpi yang bagus. Nah, kalau kita dapat mimpi-mimpi yang bagus, berarti kita dapat satu bagian dari kenabian. Satu bagian dari kenabian. Nah, dari mimpi-mimpi yang bagus itulah kita bisa dapat mengetahui kepastian hal ihwal yang terjadi di alam kubur seseorang itu. Nah, kalau kita bisa tahu dengan mimpi kita, oh abahku nyaman di kubur, oh abahku sakit di kubur.